Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bini'matil ilmi wal amal, bini'matil ibadah wal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan pengurus Masjid Al-Ikhlas, Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah maghrib, jamaah ngaji kitab Al-Adabul Mufrad. Bersyukur kita kepada Allah, malam ini malam keempat atau malam kelima bahkan di bulan Safar 1442 Hijriah. Itu artinya sudah 1 bulan 5 hari kita memasuki tahun baru 1442 dan dalam suasana masih PSBB yang diperketat. Tapi alhamdulillah kita masih dapat melanjutkan ngaji kita. Sekarang masih bab yang kelima, ya, balas budi kepada kedua orang tua. Kemarin ayatnya sudah, sekarang kita masuk hadis. Iya. An Abi Burda, dari Abu Burda, ia melihat Ibnu Umar dan seorang penduduk Yaman yang sedang tawaf di sekitar Ka'bah sambil menggendong ibunya di punggungnya. Ya. Tawaf, tahu tawaf ya? Tawaf itu ibadah yang nilainya sama dengan sholat, tapi hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram. Tidak bisa di masjid yang lain. Nggak boleh tawaf di Istiqlal, nggak boleh. Ya, tawaf ini ibadah nilainya sama dengan sholat, hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram, yaitu dalam bentuk mengelilingi Ka'bah. Tidak seenaknya, ada aturannya, 7 putaran. Ya, dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Nah, ada orang Yaman tawaf, ya, sambil menggendong ibunya di punggungnya. Lalu dia bersyair, bersenandung. Innilaha ba'iruha al-mudhillalu in udhirtu rikabatuha lam ad'aru. Sesungguhnya diriku adalah tunggangan ibu yang sangat aku patuhi. Apabila tunggangan yang lain lari, aku tidak akan pernah berlalu. Ya, jadi tawaf sambil bersyair, karena tawaf itu sekalipun nilainya sama dengan sholat, tapi boleh makan. Sholat kan nggak boleh makan, boleh minum, boleh ngomong yang lain, boleh ngobrol. Misalnya rapat-rapat sini, Pak agak menjauh sana Pak, boleh. Ya, boleh ngomong, yang nggak boleh ngobrol. Gimana kamarnya? Wah, kamarnya enak.
Tapi koper belum ketemu nih. Nggak boleh. Itu namanya ngobrol. Boleh ngomong, nggak boleh ngobrol. Ya. Termasuk bersenandung mengungkapkan ungkapan hati, kepuasan diri. Dia puas, sudah bisa menggendong ibunya. Ya, sampai-sampai dia bersenandung, saya adalah tunggangan ibu saya. Kalau tunggangan-tunggangan lain boleh lari, saya mah nggak akan pernah lari. Kira-kira begitu. Ya, senandung ungkapan kepuasan hati bahwa dia bisa tawaf sambil menggendong ibunya. Cuma nggak dijelaskan apakah ibunya gemuk atau kurus nggak. Kalau sekarang kan paling banter didorong. Kalau sekarang itu paling banter didorong. Bahkan didorong sudah ada ini, sudah ada dorongan khusus ya Ji, yang pakai baterai itu, sehingga rodanya jalan sendiri. Makasih nak. Kalau dulu digendong, sekarang mah sudah relatif lebih mudah lah. Kalau dulu sebelum dilarang itu ada yang ditandu. Ditandu tahu? Tandu. Berempat biasanya kalau ditandu itu berempat. Ditandu di atas, dipungkul. Sekarang nggak boleh, hanya boleh didorong dalam bentuk kursi roda. Tsumma qol, kemudian dia berkata, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah nama sahabat Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab. Ataroni jazaituha, wahai Ibnu Umar, apakah saya begini nih, udah gendong ibu sambil tawaf, ya, dan saya rela jadi tundangan ibu saya, apa sudah cukup? Apakah saya sudah membalas budi saya kepadanya? Ya, qol, apa jawab Ibnu Umar? La. Apalah? Belum. Belum lah. Bahasa kitanya. Kata orang Betawi, lah kagak. Lah. Wala bizapratin wahidah. Tidak atau belum. Walaupun ya belum sebanding, walau dengan setarik napas yang ia keluarkan pada waktu melahirkanmu. Kamu udah gendong selama tawaf nih 7 putaran, itu belum sanggup membalas walau hanya setarik-tarikan napas waktu melahirkanmu. Belum, segitu aja belum. Ya, apalagi kalau di film-film kan suka didramatisir. Gitu kan. Segitu aja belum. Ya. Satu tarikan napas, apalagi seteguk minum. Summa tofa Ibnu Umar. Lalu ya, ia tawaf. Summa tofa Ibnu Umar fa'ata al-maqam fasalla rak'atain summa qala. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan tawaf, kemudian datang ke makom Ibrahim, ya, lalu sholat 2 rakaat. Jadi namanya sholat sunnah tawaf. Itu setelah tawaf kita disunahkan sholat di belakang makom Ibrahim. Makom itu bukan kuburan, jangan salah paham. Itu kuburan Nabi Ibrahim dekat Ka'bah. Emang apa? Makom Ibrahim, bukan kuburan. Makom itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim dulu waktu membangun Ka'bah. Kalau kuburan Nabi Ibrahim di Palestina, di Al-Khalil, Hebron bahasa internasionalnya. Setelah itu Ibnu Umar berkata, "Tsumma qala, yabna Abi Musa, wahai Ibnu Abi Musa atau Abu Burdah, inna kulla rak'atain tukaffirani ma amamahuma." Ya, wahai Ibnu Abi Musa atau Abu Burdah,
Sesungguhnya setiap 2 rakaat akan menghapuskan berbagai dosa yang diperbuat sesudahnya. Ini dalil umum bahwa 2 rakaat itu menghapus dosa-dosa sebelum ya, atau sesudah daripada sholat. Itu menunjukkan bahwa sholat itu menghapus dosa-dosa. Ya, tetapi kebaikan kepada ibu ya itu tidak akan sanggup membalas jasa beliau kepada kita. Hanya saja tetap kita wajib berusaha untuk selalu membalas budinya. Ya. Lanjut, Nak. Kemudian Abdullah bin Amr berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu alal hijrah wa taraka abawaihi yabkiyan. Faqal irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Seorang pria datang kepada Rasulullah SAW dan meminta berjanji setia untuk hijrah bersama Nabi. Para jamaah jangan bayangkan kalau hijrah itu enteng. Ya. Kalau kita, saya lah, orang kampung dari Bandung Nyingcet sana, sekarang tinggal di Jakarta baru 32 tahun. Itu sih bukan hijrah, urban. Hijrah itu meninggalkan harta, meninggalkan orang-orang yang dicintai, ya, meninggalkan segala sesuatu yang sangat disayangi. Para jamaah dulu, para sahabat waktu hijrah dari Mekah ke Madinah itu ada yang bisnisnya lagi maju-majunya, ya, lagi laris-larisnya lah. Ada yang rumahnya baru jadi. Udah finishing, udah dicat indah. Ada yang rumahnya baru jadi, ada yang bisnisnya lagi maju-majunya. Ada orang-orang yang dicintai, yang dekat selalu. Ya. Ustaz, bukannya para sahabat hijrah itu karena mereka disiksa? Ada yang karena disiksa, tapi berapa banyak? Paling ya Bilal, kan, Ammar, ada yang karena disiksa. Tapi berapa banyak yang begitu? Sebahagian besarnya meninggalkan harta, meninggalkan bisnis, meninggalkan rumah, meninggalkan orang-orang yang dicintai, meninggalkan semua yang disayangi. Termasuk orang ini. Dia hijrah dan meninggalkan kedua orang tuanya. Sampai nangis. Rupanya orang tuanya belum Islam. Sehingga ditinggal. Orang tuanya ini belum Islam. Sehingga ditinggal di Mekah. Sedangkan anaknya sudah masuk Islam. Maka dia datang kepada Nabi, berbaiat, berjanji setia untuk ikut hijrah ke Madinah. Orang tuanya nangis. Apa kata Rasulullah SAW kepada dia? Irji ilaihima, kembalilah kamu kepada orang tuamu. Coba bayangkan. Siapa yang meragukan pahala hijrah? Sampai di Quran kan disebutnya aja kedua setelah iman kan? Walladzina amanu wa hajaru. Baru yang ketiganya wajahadu fisabilillah. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Iman, hijrah, jihad. Itu mukmin yang sejati, yang sesungguhnya. Ya, tak terbayang dan tak berbilang besarnya pahala hijrah. Ya bayangkan aja gimana enggak besar pahalanya. Misalnya si Fulan, bisnisnya lagi bagus-bagusnya di Mekah ini. Ya, kalau pelanggan mah lagi rame-ramenya. Ya, kalau punya toko lagi laris-larisnya. Tiba-tiba harus ditinggal, pindah ke Madinah,
nggak tahu mau usaha apa, mau tinggal di mana. Coba pakai benak kita, kira-kira pahalanya besar nggak? Kira-kira pahalanya besar nggak? Besar. Meninggalkan bisnis lagi rame-ramenya, usaha lagi bagus-bagusnya. Orang-orang dagang tahulah kayak saya gimana beratnya, ya. Usaha lagi rame-ramenya tiba-tiba jatuh gitu. Pelanggan tiba-tiba menghilang. Kebayang kan? Nah, jadi betapa besarnya pahala hijrah, karena kita bisa bayangkan usaha lagi rame-ramenya, warung lagi laris-larisnya, pelanggan lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba harus ditinggalkan, pindah ke Madinah, tidak tahu mau usaha apa, mau tinggal di mana, tapi semata-mata demi iman, semata-mata untuk menjaga Islam, semata-mata untuk menuju Allah dan Rasulnya. Makanya di hadis aja disebutnya faman kana yu'minu bil faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya semata-mata menuju Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Bayangkan betapa besarnya yang namanya pahala hijrah. Tetapi pakai T gede, tetapi ternyata tidak mengalahkan besarnya ngurus orang tua. Buktinya nih orang udah siap hijrah, meninggalkan semua yang dicintai, begitu meninggalkan ibu bapaknya nangis, padahal ibu bapaknya belum Islam, disuruh balik lagi. Dari sini apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Kita bisa tarik kesimpulan bahwa berbakti, ngurus kepada kedua orang tua bahkan mengalahkan pahalanya hijrah. Sampai di sini jelas atau tidak? Jelas, alhamdulillah. Luar biasa Islam. Kemarin ada teman ikut saya ke Bogor. Dia bilang, Pak Ustadz, saya mau bertetangga dengan pesantrennya Pak Ustadz. Cariin tanah lagi 2 hektar lebih lah. Ya, mau apa? Mau bikin pesantren lansia. Kira-kira Pak Haji, di benak Pak Haji pesantren lansia apa? Kira-kira di benak para jamaah kalau disebut pesantren lansia apa? Panti jompo, cuma namanya dikerenin. Terus pesantren lansia. Kalau ngitung santrinya udah pasti banyak. Sebab banyak orang kaya yang tidak mau ngurus orang tua, pasti banyak. Asal bayar aja gua kan gitu. Udah kebayang nanti ustadz saya, misalnya ustadz saya tempatkan di situ. Ketika ngurus mereka, kata orang tuanya, lu dibayar berapa lu sama anak gua? Gua diurus-urus di sini. Udah capek-capek ngurus, capek-capek ngelayanin, masih dibentak-bentak. Belum sumpah serapahnya. Nah, sumpah serapah orang tua pasti mustajab. Kalau sumpah serapahnya ke anaknya sih urusan dia, lah ke pesantren kita. Ya. Jadi pesantren lansia itu kan sesungguhnya panti jompo, cuma dikemas dengan nama pesantren. Ustaz, katanya materi pelajarannya itu dzikir, doa. Ya iyalah bakal disesuaikan, namanya orang tinggal nunggu mati. Pasti materinya itu. Tapi apa itu amal soleh? Saya tanya dengan hati yang paling dalam, apa itu amal soleh? Belum tentu. Wong namanya anak itu wajib ngurus orang tua di rumahnya, bukan dibuang ke pesantren atau ke panti jompo dengan nama pesantren. Ya? Iya. Nah, ini kan ngelakuin kesalahan Pak Haji, tapi dikemas seolah-olah bener gitu. Ya? Iya, pesantren jompo atau pesantren lansia itu tetap aja bukan pesantren, intinya panti, cuman pakai nama pesantren.
kalau menghimpun orang-orang tua yang terlantar. Nah, kalau itu bisa terlantarnya karena apa dulu Pak Ji? Misalnya karena nggak ada anaknya gitu ya, itu bisa. Tapi kan itu mas lebih kecil jumlahnya. Itu jumlahnya kecil. Dan pesantren yakin nggak mau terima yang begitu. Dari mana biayanya untuk gaji guru? Kalau pesantren lansia pasti nyari yang anak yang bisa bayar mahal. Kan nanti harus ada tempat tidur, ada yang ngurusin, maaf, nyebokin, mandiin. Iya, bintang 2 lah. Bintang 2 mah Maijen ya. Iya. Ya? Ah iya. Kalau di Saudi, TKW kita itu banyak yang tugasnya itu ngurus itu. Kan kasus pembunuhan yang orang Karawang itu TKW, itu disuruh ngurus nenek-nenek. Cuma karena maaf nenek-neneknya cerewet, nah si perempuan ini nggak sabar, dibunuh. Entah gimana cara dibunuhnya, apa diracun atau dipukul gitu. Singkat cerita mati aja. Coba kalau kita yang jadi anak atau jadi cucu dari si nenek itu, kira-kira hukuman yang pantas untuk pembantu model begitu apa? Yang pantas apa? Ya minimal hukum mati lagi, itu minimal. Kalau bisa kan lebih dari itu kan. Ya kan ibu ratu yang dihormati. Kalau nenek di sebuah keluarga kaya itu kan bunda suri. Ya kan? Ibu ratu kadang lebih dihormati daripada ayah ibunya kan. Apalagi kalau kekayaannya dari dia. Tiba-tiba dibunuh, pembantu lagi yang bunuh. Ya jelaslah pengadilan kemudian memvonis hukum kisos, hukum mati. Dari sini tiba-tiba minta tebusan, pembela, dibayarlah 4,5 miliar. Dibayarkan di sana, dijemput di bandara, dieluk-elukan. Terus disumbang nyumbang lewat televisi. Sampai itu orang bisa bangun rumah megah di Karawang. Dengar gak beritanya? Hah? Sampai iya, untuk dalam rangka menjelekkan citra Islam dan Saudi. Dianggap pahlawan. Padahal maaf saya pas lihat orangnya aja, innalillahi, yang begini dieluk-elukan. Lah dia ngebunuh. Karena nggak sabar ngurus nenek-nenek. Tiba-tiba dari sini ditebus bak pahlawan. Lah kalau dia ngebunuh orang yang mau memperkosanya, wajarlah disebut pahlawan. Ya? Kalau dia ngebunuh orang yang mau menggagahinya, bela diri, tapi kemudian malah divonis mati, wajarlah dibela, dianggap pahlawan. Jadi kembali tadi, kalau di Saudi tidak disimpan di rumah, di panti jompo atau di pesantren lansia, tapi biasanya diurus di rumah-rumah terus menghadirkan pembantu dari Indonesia. Semacam babysitter, bukan babysitter dong, grandmother sister. Grandmother sister. Ya. Yeah. Nah, apa kata Kanjeng Nabi? Irji. Ya, kamu pulang balik. Buatlah dia tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Allahu Akbar. Padahal orang tuanya ini belum Islam. Dan anaknya ini bukan hanya makhluk Islam, sudah siap hijrah. Berarti kan keimanannya udah mantap. Gimana nggak dibilang mantap? Siap meninggalkan orang-orang yang dicintai dan harta yang dikasayangi, ya, demi hijrah, demi Islam, demi Allah dan Rasulnya. Tapi oleh Kanjeng Nabi, pulang kamu nak.
Buat orang tuamu tertawa sebagaimana kamu telah membuatnya menangis. Makanya dalam peristiwa perang Badar, ingat nggak? Dalam peristiwa perang Badar itu kan orang-orang yang di Mekah yang sudah masuk Islam itu kan tidak semuanya hijrah, ya kan? Ada 1-2 yang sudah masuk Islam tadi tapi nggak ikut hijrah sama Kanjeng Nabi. Ternyata kemudian mendapatkan ujian lebih berat. Apa? Pada waktu perang Badar dipaksa oleh orang Mekah untuk ikut pasukan Quraisy. Saya ulangi. Banyak kaum muslimin yang sudah masuk Islam tapi belum siap hijrah. Terpaksa tinggal di Mekah apapun alasannya. Nah, ternyata mereka mendapatkan ujian lebih berat. Apa ujian lebih beratnya? Pada waktu perang Badar dipaksa oleh tokoh-tokoh Quraisy sebagai kewajiban negara untuk berperang menghadapi kaum muslimin yang notabene itu adalah Rasulullah dan para sahabat. Coba. Salah satunya yang dipaksa ikut perang akhirnya menjadi tawanan siapa? Abbas, paman Kanjeng Nabi SAW. Abbas itu sudah masuk Islam tapi belum hijrah. Pada waktu perang Badar dipaksa oleh orang Quraisy untuk ikut dan ikut perang dan ditawan oleh kaum muslimin. Coba lihat bagaimana perlakuan Kanjeng Nabi kepada Abbas. Ya. Kata Kanjeng Nabi kepada Abbas, kan kalau sudah jadi tawanan sama-sama sebagai tawanan. Dan di situ hukum harus adil. Apa kata Kanjeng Nabi? Tebuslah dirimu, wahai paman. Jadi nggak begini Rasulullah, nggak begini. Para sahabat, kalian kan tahu, ini kan paman saya nih, dan dia sudah masuk Islam. Ya tolong ya dimaafkan ya, dibebaskan aja. Enggak. Tetap ada sanksi yang diberikan oleh Kanjeng Nabi. Dia tetap sebagai tawanan dan diperintahkan untuk menebus dirinya. Tebuslah dirimu wahai Abbas. Padahal andaikan Abbas ikut hijrah sama Umar sama Hamzah, ya, nggak akan mengalami nasib seperti itu. Suruh menebus dirinya. Dan itu kata Abbas dan kaum muslimin yang bernasib sama, itu ujian yang lebih berat lagi. Bagaimana enggak dipaksa untuk ikut perang sebagai warga negara? Kan sebagai warga negara otomatis wajib bela negara. Tapi yang dihadapi adalah Rasulullah dan para sahabat. Nah, kalau dia ini, saya nggak tahu apakah waktu dia sebelum, tidak diceritakan di sini ya. Apakah sebelum Badar dia sudah bisa nyusul ke Madinah? Tapi kalau dia begitu Badar terjadi belum bisa nyusul ke Madinah, artinya masih ngurus orang tuanya, dia termasuk yang akan dipaksa ikut, dan itu kebijakan sengaja dari orang Quraisy yang udah ketahuan masuk Islam tapi nggak ikut hijrah, dipaksa untuk ikut berperang dalam Badar. Dan di sini tidak diceritakan karena konteksnya bukan itu. Konteksnya hanya menunjukkan bahwa berbuat baik kepada ibu bapa walaupun mereka bukan muslim itu nilainya melebihi hijrah. Makanya saya nggak habis pikir gitu. Kalau ahli pengajian, ahli masjid tahu ilmu tapi kemudian dalam tanda kutip kurang ajar terhadap orang tuanya, ya, atau taledor nggak diurus, ya. Ya, di sini kalau kita masih ada orang tua, segera harus perbaiki, ya, perlakuan kita, sikap kita, yang orang tuanya masih ada. Duh Ustadz, udah nenek-nenek, udah cerewet, udah mau pikun, udah nggak sabar. Ya itulah ujiannya. Di situ nilai kesabarannya, di situ nilai pahala besarnya.
Atau Ustaz, alhamdulillah orang tua saya mah baik. Kalau udah di rumah juga nggak mau diem, maunya kerja aja. Semua serba dikerjain, nyapu lah, nyuci piring lah. Kalau dilarang, nggak usah dilarang-larang. Mama memang seneng begini. Gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa kalau itu yang penting dia bahagia. Cuma jangan kemudian kita keenakan, akhirnya dianggap pembantu. Nyuruh sih enggak, tapi sengaja piring ditumpuk dari pagi sampai sore itu di tempat cucian. Gitu. Nyuruh enggak, tapi sengaja gitu. Begitu dibersihin sama dia, alhamdulillah. Oh ma, sawias, padahal seneng. Nah, itu yang enggak boleh. Kadang-kadang saya suka sedih kalau ngelihat orang tua tuh dulu yang diurus anaknya, sekarang cucunya. Ya. Di rumah nggak mau diem kerja aja, anaknya malah seneng. Ya? Lanjut, nah hadis berikutnya. Dari Abu Murrah, ini budaknya Ummu Hani ya, binti Abi Thalib. Ia bercerita suatu ketika naik kendaraan bersama Abu Hurairah ke tanah miliknya di daerah Al-Aqiq. Ketika memasuki daerah tersebut, Abu Hurairah bersuara lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummata. Taqul wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaqul rahimikillah kama rabbaitini saghira. Fataqul ya bunay wa anta. Fajazakallahu khaira wa radiya anka. Kama bazartani kabira. Qala Musa kana ismu Abi Hurairah Abdullah bin Amr. Diturunin dikit nak? Ya. Di sebelum ya. Abu Hurairah Ummu Hani ya bercerita suatu ketika naik kendaraan bersama Abu Hurairah, betul. Abu Hurairah bersuara lantang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai ibu. Ibu tersebut menjawab, naikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah berkata, semoga Allah menyayangimu sebagaimana engkau mengasuhku di waktu kecil. Beliau membalas, wahai anakku, demikian pula dengan engkau. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meridhoimu karena telah berbuat baik kepadaku di masa tuaku. Musa berkata, nama Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amr. Ya. Ini salah satu contoh minimal bentuk berbuat baiknya itu adalah mendoakan. Ya. Minimal bentuk berbuat baiknya itu adalah mendoakan. Mendoakan secara langsung. Jangan ini mah kalau ke ibu yang diceritain ngeluh melulu. Giliran punya utang mak, giliran punya kesusah mak, tapi giliran gajian nggak ada, nih mak nggak ada. Punya utang, punya kesusah mak, walaupun bentuknya curang, minta didoain, tapi intinya nyeritain kesusah. Ma doain ya mak, punya utang nih belum dibayar nih, padahal lagi ngilik-ngilik sawahnya misalnya, nggak boleh itu. Ma doain ya ma, ini utang cepat kebayar ya ma. Sengaja ngomong begitu karena tahu si ma masih punya simpenan, mau minjem ujung-ujungnya, nggak boleh itu. Ya, kilik-kilik suruh dijual yang milik sini. Jadi mendoakannya itu tulus, ya tulus. Dan jangan menceritakan kesusah hidup kepada orang tua, tapi sebenarnya di balik kalimat itu mau minjem duitnya gitu. Atau perhiasannya. Minjem bahasanya karena nggak pernah dibayar ujung-ujungnya. Nah itu lebih nggak boleh lagi. Ya. Nggak nyindir ya. Yang merasa jangan kesindir. Naikin lagi, Dek. Oh ya, sudah habis bab 5. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang berikutnya. Semoga kita bisa mengamalkan beberapa inti dari hadis ini tentang kewajiban
berbuat baik dan berbalas budi kepada orang tua. Tapi kalau kita sebagai orang tua, lagi-lagi saya ingatkan, jangan pernah berharap dan meminta balas budi dari anak kita, ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.